Halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue udah sama teman lama namanya Zahra. Kita Hai. habis main tenis, makanya ini agak gelap. Jadi Zahra ini berkecimpung di dunia akademisi di ranah hukum Betul. ya. Nah, gue tuh mau nanya sebenarnya untuk anak-anak lulusan fakultas hukum nih, apa aja sih pilihan karirnya? Sebenarnya pilihan karir anak-anak fakultas hukum tuh banyak banget. Mungkin orang mikir cuma jadi lawyer gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Kalian juga bisa berkontribusi di pemerintahan sebagai analis hukum atau analis peraturan perundang-undangan, atau kalian juga bisa berkecimpung di dunia swasta sebagai legal counsel suatu perusahaan. Dan banyak juga profesi-profesi baru di bidang hukum yang memerlukan keperluan hukum. Kayak misalnya data protection officer. Itu diperlukan banget di tiap perusahaan pasca adanya undang-undang PDP. Jadi banyak banget kok pilihan-pilihan profesi untuk lulusan sarjana hukum. Enak ya, banyak ya. Nah, kalau Enak. misalkan nih kayak Mbak Zahra pengen jadi akademisi juga di universitas, itu gimana sih caranya? Apa harus kuliah dulu? Emang S2 nggak bisa S1 doang? Nah, kalau mau jadi akademisi di universitas, biasanya kita jalurnya itu dari peneliti. Jadi buat teman-teman yang emang passionnya misal peneliti dan mengajar, karena dia satu paket, jadi kalian bisa masuk mulai dari grup-grup penelitian di fakultas kalian gitu. Nanti kalau dari peneliti biasanya suka direkrut menjadi asisten dosen dulu, baru nanti jadi dosen. Nah, syarat dosen itu sebenarnya S2 teman-teman, tapi di beberapa universitas itu mewajibkan S3. Emang sesusah itu sekarang? Sesusah itu sih. Oh my god, kalau di luar negeri gitu nggak sih? Kalau di luar negeri itu bahkan PhD studentnya itu sambil mereka ngajar gitu loh. Jadi emang path-nya dosen itu minimal S3. Oke, tapi di sini kayaknya susah ya S3 ya. Di sini sih Dibayar nggak belum sih di S3? Kalau di Eropa semua kayak dibayar deh. kampus. Kalau di Eropa ya kalian bisa dibayarin, tapi kalian juga harus kerja sebagai asisten pengajar atau sebagai asisten riset. Di kampus-kampus di Indonesia pun banyak beasiswa-beasiswa maupun fakultasnya sendiri gitu yang ngebayarin. Wow, oke. Nah, kalau misalnya nih bisa nggak sih kayak ternyata udah 4 tahun kuliah nggak cocok di ranah hukum? Bisa Itu nggak pernah pindah nggak? Ada nggak profesi temen gitu? kayak gitu? Iya. Ada nggak temen kayak gitu? Pasti ada sih ya, pasti banyak kok. Ada yang bahkan karena mereka merasa kayaknya passion gue bukan jadi lawyer gitu kan, itu mereka bikin bisnis startup gitu. Jadi banyak banget sih bisa berkarir di sana, atau bisa menjadi pekerja seni gitu kan, bisa jadi podcaster, youtuber, atau selebgram dan sebagainya. Itu banyak banget kok yang kayak gitu. Oke, terus ini pertanyaannya mungkin agak personal ya Kak. Kenapa sih Mbak Zahra memilih jadi peneliti? Kenapa nggak jadi pengacara di law firm? Kayak adik saya itu di law firm. Dan Ada yang di law pulangnya firm. tiba-tiba jam 2, jam Oh, 3 oke pagi. Itu oke. real guys, itu real. Real terjadi. Dia tuh baru lulus tahun lalu. Terus kerjaannya udah gitu nih, setahun kerja. Wow, wow. Gila ya. Kenapa sih? Apakah takut Workaholic. kayak gitu? Sebenarnya sih aku tuh bukan takut pulang malam ya, tapi kayak passionku emang lebih suka mengajarkan dan belajar aja ilmu-ilmu baru gitu. Kayak aku suka hal-hal yang dinamis, karena ilmu itu kan sifatnya selalu berkembang gitu kan. Dan semakin kita mengajar ke orang, semakin kita mendapatkan ilmu baru malah. Nah, aku sukanya di situ. Makanya kenapa aku berprofesi sebagai akademisi maupun peneliti. Wih, jadi emang tujuannya tuh bukan cuma kompensasi moneter ya, tapi juga bagaimana kita emang beneran suka dari situ. Dan biasanya kalau suka tuh kita juga akan semangat mencari kompensasi Willing secara to do keuangan. anything ya untuk Betul. mendapatkan itu gitu sih. Jadi nggak mesti harus kerja di law firm kan sebenarnya. Gak mesti, banyak banget kok, banyak banget pilihan-pilihan kalian untuk berkarir sebagai sarjana hukum yang gak cuma lawyer aja gitu loh. Sekarang tuh zamannya udah maju, udah terbuka, apapun kalian bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang kalian emang passionate gitu. Wow, itu penting ya. Karena kalau misalkan tadi gue tuh mau ambil hukum, Oh, Zahra juga udah tahu kan, udah tahu. di salah satu universitas. Cuma kayak gue udah mikir kayak gue nggak demen sih. Jadi cocoknya sastra ya. Sastra Yoi, dan itu juga nggak Prancis. apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Balik lagi kan ke pilihan hidup masing-masing, Balik gaya lagi. orang berbeda. Betul. Malah nanti kalau misalkan gue maksain, kayaknya gue nggak bakal kayak Zahra, nggak kayak adek gue yang bener-bener passionate sama dunia hukum dan emang lumayan oke lah sekarang, ya pasti kan kita di nanti nggak karirnya. ada konten YouTuber. Kesel gue. Yaudah, thank you banget loh Mbak Zara atas masukannya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ya, kayak teman-teman mahasiswa ternyata nonton ini terus kepo, terus mau ada yang ditanya lagi, boleh aja langsung share di kolom komentar, nanti gue sampein ke Mbak Zahra. Mungkin kita bakal bikin sesi kayak gini lagi iseng. Thank you loh Mbak Zahra Thank you Mbak atas Novi. atas sesinya, atas sesi singkat, dan abis kita abis main tenis bareng Habis BTW. main tenis.
Dan Iya sih, keringetan. ya, tapi Mbak Sarah tetap cemerlang cantik. Karena lampu ya. Waduh. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.